Baik lagi di Samber Podcast. Hey guys. Keren nggak pakai saling? Hah? Nggak pakai saling. Oh iya, Ini gue Samber. yang lupa berarti. Oke, kita ulang. Kan jadi tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Oke. Ulangi. Oke. Oh, itu aja. Boleh. Oke, Nggak apa-apa lah. Biar natural aja lah. Gini nih kalau habis kerja. Jadi no gimmick lagi. Oke. Ngomong-ngomong soal natura, tadi Oke. ngomong-ngomong tentang nature, artinya kehidupan. Kita akan membahas tentang perkembangan anak, tapi berkaitan tentang soal bertahan hidup. Menurutku ada kita kan mau bahas tentang yang dari poinnya Afi soal diskriminasi. Aku coba baca-baca dan kalau aku melihatnya sebagai bentuk sebuah keterampilan yang digunakan untuk bagaimana bisa bertahan hidup. Karena dengan begitu kita bisa membedakan mana yang setidaknya kita tahu mana bahaya, mana enggak. Satu contoh kayak misalkan ada seorang anak di trotoar, terus dia mau menyeberang jalan, kebetulan di jalanannya itu cukup banyak kendaraan yang melintas, dan dia melihat kendaraan mobilnya itu sekitar 2 meter di hadapannya dia, dan tapi dia nyebrang sampai akhirnya mobil itu terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Dan di sini adalah bentuk sebuah ketidakmampuan anak untuk menggunakan diskriminasi atau menggunakan kemampuan membedakan jarak ini tuh sebenarnya bahaya, jarak ini sebenarnya aman untuk aku menyeberang kayak gitu. Jadi atau juga kayak di contoh kasus yang lain yang pernah aku baca di mana seorang anak yang melihat ibunya memasak teko yang memang cukup panas dan penampakannya tekonya itu udah sampai beruap panas, tapi anak itu coba untuk mendekati dan penasaran dan memegangnya sampai akhirnya ya itu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan juga kayak gitu, kulitnya merah-merah segala macam. Dan sebenarnya seperti itukah yang dimaksud dengan kemampuan diskriminasi yang kalian mau coba bahas untuk hari ini? Ya. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Tapi kalau untuk menyeberang jalan itu sih lebih ke praksis ya. Jadi ya mungkin betul sih kayak misalkan bagaimana dia mengukur jarak antara mobil dengan dirinya, terus bagaimana posisi dia ke sana, situ jaraknya ada berapa, memang itu bagian dari diskriminasi. Terus tapi kalau itu masuknya ke praksis sih, karena di situ ada ide, ada bagaimana dia memplanning bagaimana berjalannya dan lain-lain, dan ada eksekusinya juga kayak gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti apa kalau misalkan diskriminasi itu lebih konkretnya atau lebih mudah atau sederhananya? Ya, jadi kan jadi kita bicarakan dulu ya bagaimana secara keseluruhannya ya. Jadi kan memang pertama kan ada namanya sensori modulasi. Terus tuh gini, kalau bisa nggak ya lebih nyambung sama apa mungkin orang-orang kayak aku juga yang di luar sensori, apa masalah yang terjadi jika anak tidak punya kemampuan diskriminasi yang baik? Ya, jadi ketika anak itu memiliki masalah dengan sensori diskriminasi, otomatis dia akan ada banyak masalah-masalah terkait dengan membedakan stimulasi atau pengalaman-pengalaman lah kayak gitu. Contohnya kayak misalnya ketika aktivitas menulis misalnya, kan itu kan butuh jarak yang tepat gitu, dan butuh jarak yang tepat itu juga secara konsisten, secara spasi dan lain-lain. Apabila dia memiliki masalah diskriminasi itu, maka ya nanti misalnya mungkin spasinya mungkin jadi nggak konsisten, atau dia itu lagi dia akan jadi mudah lelah juga nanti ketika dia aktivitas menulis. Terus juga contoh kayak misalnya kayak aktivitas menutup pintu misalkan, dia tidak memiliki pendiskriminasian yang baik terhadap jarak misalkan, membedakan sebuah jarak seperti itu. Nah, itu mungkin dia akan membanting pintunya jadinya, dan akhirnya orang mengesankan yang salah ke dia, mungkin dikira anak yang bandel atau apa kayak gitu, padahal dia bermasalah terhadap si diskriminasinya. Terus juga contoh kayak dia berjalan tuh
nabrak-nabrak, ramsi gitu, sandung-sandung. Itu juga hal yang membuat itu adalah efek dari jeleknya si diskriminasi gitu. Tapi memang diskriminasi itu ada luas lah, ada banyak kayak gitu. Sehingga apa istilah kita bilang jelek belum tentu di sisi sensor ini jelek, belum tentu di sensor sisi ini bagus kayak gitu. Jadi ada detailnya ada banyak lah. Dan si diskriminasi ini tuh akarnya itu pada si sensorik itu tadi kayak gitu. Jadi kayak ada di sisi visual, taktil, vestibular atau gerak, keseimbangan, proprioseptif, auditory gitu dan lain-lain gitu. Nah itu uh, dasarnya tuh itu gitu dan nanti habis itu diintegrasikan itu jadinya bagaimana ya menutup pintu, bagaimana tadi soal apa membedakan teko yang udah mendidih misalnya. Karena kan kalau teko yang mendidih kan dia bergabungan juga tuh antara visualnya ngelihat uap sama rasanya yang hangat gitu. Jadi pada dasarnya itu dari sensor itu dan itu dia bisa bercampur dan bergabung ke sensor-sensor lainnya gitu. Oke. Kalau berarti paling nggak poin soal betapa pentingnya diskriminasi itu ada soal kayak tadi menulis pakai terus kayak ya itu kita tahu rasa batasan bahaya atau enggak kayak teko segala macam kayak tadi walaupun ada praksis di soal menyeberang jalan tapi paling tidak kalau anak-anak atau tidak punya kemampuan diskriminasi yang tidak baik maka akan terjadi sesuatu hal yang bahaya karena ya berarti sanksi atau kecerobohannya itu sebenarnya bukan datang dari sebuah kesengajaan ya, tapi emang Bukan. karena Ketidakpahaman. ketidakpahamannya dia. Nah, kalau dari aku mungkin masuk ke bagaimana berarti cara membuat anak bisa lebih paham akan ketidakmampuannya dia sehingga paling enggak jadi anak mau coba untuk memperbaiki atau bagaimana cara kita memperbaiki dari anak-anak yang memiliki kekurangan dalam kemampuan diskriminasi. Jadi sebenarnya akar awalnya itu tadi sih, akar awalnya dari modulasi itu sih. Atau bisa nggak kita anggap modulasi atau yang dibilang kan kita udah sering bahas modulasi tapi ya nggak benar-benar nggak to the point, straight to the point bahwa kita menghadap modulasi. Seandainya anak itu udah bagus di modulasinya, berarti apa langkah selanjutnya kayak gitu? Ya, mudahnya sih mudahnya kita ngikutin minatnya dia gitu. Jadi misalkan dia senang melakukan aktivitas apa, perbanyak melakukan aktivitas, mungkin kayak apa namanya bermain pura-pura, terus kayak bermain main tanah atau mungkin membuat sesuatu seperti itu. Nah, atau mungkin kayak aktivitas-aktivitas yang di playground, berenang dan lain-lain dan di situ ada banyak apa namanya pendiskriminasiannya membedakan mereka suatu stimulasinya dan memang yang untuk mempermudah adalah ketika kita membuat suatu uh, obstacle kayak gitu apa namanya uh, ya aktivitas berurutan lah seperti itu sehingga hal itu yang terjadi perbedaannya banget lah gitu. Nah contoh misalkan kayak misalnya kayak ada tekstur kasar, tekstur halus seperti itu. Nah itu kan menjadi jelas ya terkait perbedaan itu. Dan itu yang lebih memudahkan mereka untuk membedakan tersebut seperti itu. Karena ya mungkin kalau untuk di waktu yang berbeda, ini untuk di waktu yang berbeda, misalnya hari ini megang beras, besok megang pasir misalnya, ya mungkin bisa juga sih terjadi pendiskriminasian itu, tapi akan lebih mudah lagi emang fokusnya ke diskriminasinya, fokusnya di yang membedakannya itu, sehingga lebih dapat lah untuk diskriminasinya. Atau mungkin bisa juga kayak kalau untuk kan bisa juga kayak untuk suhu misalkan air panas sama air dingin atau ada air suhu ruang misalnya. Dan kalau untuk si keseimbangan pun juga ada juga dalam pendiskriminasiannya. Kayak mungkin kayak melempar bola ke lempar bola dengan jarak jauh atau bola dengan jarak dekat gitu atau merubah posisi
dari berdiri ke duduk atau dari duduk ke tengkurap seperti itu. Nah itu kan perubahan-perubahan posisi juga ya. Nah itu yang uh, akhirnya melatih si pendiskriminasiannya dia gitu, membedakan suatu halnya buat dia gitu. Oh. Aku nangkepnya gini, berarti memang secara nggak langsung diskriminasi itu harus dipelajari berdasarkan pengalaman di mana anak mengalami langsung. Maksudnya selayaknya kita tahu ya api itu panas, ya karena kita bukan karena cuma dikasih tahu api itu panas, tapi karena kita udah ngerasain, mengalami langsung, ya maksudnya sebuah pembelajaran yang datangnya dari pengalaman, mengalami langsung, nggak bisa hanya berdasarkan cuma dengar doang apa yang dikatakan oleh pengajar, kurang lebih kayak gitu ya Betul Bro ya. banget. Jadi um, apa ketika anak, apalagi anak yang udah di fase diskriminasi, ya nggak harus didiskriminasi banget ya, mungkin dia udah dipraksis tapi dia banyak diskriminasi yang dia mesti explore ya. Ya hal itu yang membuat kadang kenapa anak jadi kayak kelihatannya kok maksa banget, dibilangin nggak dengerin gitu kan, lebih gitu ya. Jadi anak udah dibilangin jangan ini, ya jangan gitu. Nah kan dia sebenarnya lagi eksplorasi pendiskriminasian itu. Kalau ini kayak gini, kalau kayak gini kenapa sih? Kalau kayak gini kenapa sih? Dan kenapa sulit ya karena emang apa suatu keinginan itu dia mesti tahu dulu rasanya gimana gitu, tahu dulu rasanya gimana. Jadi hal itu nggak bisa terjawab hanya dengan omongan aja ya. Apa ini tuh harus dari pengalamannya dia langsung gitu, jelaskan kenapa nggak bisanya gitu. Pertanyaan buat ini calon orang tua. Maksudnya Yang bener kan tidak nih kan dulu ya. karena kepikirannya soal anak ketika masih bayi kan suka tuh eksplorasi kayak masukin benda ke mulut. Bahkan sebenarnya udah mulai gede pun masih ada juga ya cobain masukkan mainan lah ke mulutnya. Nah, itu kan berarti kayak ada dilema nggak sih? Kayak satu sisi pingin ngasih dia proses pembelajaran, membedakan yang satu dengan yang lain. Tapi di satu sisi, ini kan bahaya nih nanti kuman masuk ke dalam itunya. Itu baiknya kita mengimbangi atau harus seperti apa sebenarnya? Kalau biasanya sih umumnya kan anak-anak yang top eksplorasi itu memang cukup random banget ya. Kadang mungkin nggak benda aja sih. Kadang bisa ya apa aja gitu dimasukin ke mulut misalnya. Nah biasanya kalau yang terjadi kayak gitu, treatment yang coba buat sampein ke orang tua, biasanya aku coba buat arahin, coba dialihin aja atau dikasih strategi dengan makanan yang sesuai. Jadi biar anak itu tuh nggak ngekspor ke objek yang salah. Jadi nanti at least tidaknya walaupun memang anak itu belum bisa ngebedain, tapi dia tahu karena kalau makanan itu kan nggak cuma punya tekstur tapi punya rasa. Jadi ketika nanti dia memakan sesuatu yang bukan makanan terus dia rasa nggak ada apa sih istilahnya ya rasa yang muncul gitu, anak tuh jadi punya apa sih sistem blocking sendiri kayak nggak mau gitu, nggak nyaman. Jadi ketika menemukan sesuatu atau sensasi yang berbeda dari yang biasa dia dapetin, dia akan menolak gitu. Nah eh, ketika kita bilang diskriminasi itu kan tahapannya memang cukup kompleks. Ketika eksplorasi apa aja deh semuanya gerakan apapun itu memang nggak bisa langsung kita judge langsung didiskriminasi. Bahkan sekelas masukin ke mulut pun bisa jadi memang itu anak masih di tahap modulasi. Karena memang apa istilahnya ya, anak itu kan memang tipe yang cukup eksploratif dan benar-benar ingin mengenal kan. Makanya ketika dia udah mencoba satu objek terus dia misalkan masukin ke mulut terus dia rasa oh ini punya rasa A terus dia lihat benda B itu jadi penasaran misalkan dia pengen masukin juga ya mungkin dia juga cuma pengen tahu aja punya rasanya sama atau enggak tapi belum sampai membedakan gitu. Jadi yang poin pentingnya memang biasanya distrategikan untuk bukan dialihkan ya tapi dirubah aja gitu. Makanya kalau misalkan mulai gitu kan ada strategi yang lain nih, misalkan kasih aja sampai atau bisa dikasih bitter gitu kan, jadi biar gigitnya tuh sesuatu yang memang pada fungsinya gitu, walaupun memang belum yang apa sih istilahnya belum yang fungsional gitu, yang gigitnya tetap masih gigit yang abstrak aja, tapi setidaknya nanti ketika anak itu pengen gigit dia akan mencari benda yang biasanya dia gigit, jadi dia nggak gigit yang lain lagi kayak gitu. Mungkin kayaknya agak dijelaskan sedikit kali ya, maksudnya perbedaan modulasi diskriminasi praksis gitu. Ya, karena itu perlu sekali ya. Iya, jadi pokoknya intinya tuh kalau modulasi itu di tahap yang paling awal banget, jadi bagaimana dia merasa nyaman, bagaimana dia mengenal, bagaimana dia menyadari akan stimulasi-stimulasi. Jadi banyak hal-hal yang kadang
dia sadari lah intinya dengan stimulasi tertentu yang orang dewasa sadari suara-suara itu, tapi sebagai anak itu dia tidak menyadari. Terus kalau untuk diskriminasi itu yang pada akhirnya nanti membedakan antara stimulasi yang udah diajarin di modulasi itu. Jadi modulasi itu dia mengenal banyak hal, akhirnya lari ke si diskriminasi itu. Nah, akhirnya baru tuh yang terakhir larinya ke si praksis. Nah, si praksis poin intinya utama tadi ide, planning, sama execution gitu. Jadi bagaimana dia merunutkan suatu aktivitas, contoh kayak membuat kue misalnya. Oh ya, aku ingin membuat kue, itu ide kan. Terus planning berarti apa ya, aku harus Siapin siapin apa. apa ya kayak gitu. Siapin ini. Nah executionnya dia ngaduk-ngaduk, masukin ke oven misalnya. Intinya sih tinggal gitu. Nah tapi nanti kalau mau dipelajari lagi, misalkan si praksis ini itu ada lagi komponen-komponen lebih detailnya, kayak misalkan feed forward, dan bagaimana dia mempelajari kesalahan dia sebelumnya, atau dia mempelajari apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu. Ya, jadi gini Om, jadi lebih singkatnya lagi sebenarnya kenapa disebut sensori integrasi, karena memang dari tahap modulasi itu kan anak itu kan baru mengenal satu-satu nih, kayak istilahnya kayak oh ini ada sensori A, B, C. Nah, kita naik diskriminasi tuh udah mulai tuh kayak sensori A, sensori B tuh bisa loh dikombinasikan jadi kemampuan A, kemampuan B. Jadi apa sih istilahnya, modulasi itu istilahnya masih cuman pencabangan satu kemampuan, misalkan untuk mendengar, untuk merasakan, untuk dia menjaga keseimbangan. Nah, naik diskriminasi itu udah mulai bisa yang membedakan. Jadi dari satu tuh udah bisa apa sih istilahnya ya, integrasi dari lebih dari satu sensorik gitu. Ya kalau diskriminasi biasanya 2 atau 3 lah, 2 lah biasanya. Nah, kalau praksis itu lebih kompleks lagi. Jadi misalkan dari 7 sensorik tuh misalkan bisa 3 atau 4 sensorik itu terlibat jadi satu komponen kayak gitu. Makanya makin lama makin tinggi tingkatannya itu bisa makin detail lagi gitu kemampuannya, kan kayak tadi udah bisa merencanakan, bisa istilahnya ketika dia ngelakuin suatu kesalahan dia tahu oh aku besok nggak boleh tinggi lagi karena apa. Misalkan kayak tadi deh yang Om bilang, yang misalnya jalan, misalkan di jalan ada mobil ngebut misalkan, anak ini tuh kondisinya mungkin lagi nggak fokus nih, lagi ya kita nggak tahu ya, entah lagi ngobrol kah atau apa, jalan terus ada mobil set, mungkin dia denger nih suaranya tapi secara visualnya dia nggak ngelihat kan, jadi dia nggak aware nih. Akhirnya ketika udah mendekat baru kerasa set, terus dia mundur. Nextnya ketika dia jalan lagi, karena dia tahu nih pengalaman tadi, oh aku nggak memperhatikan visualku nih, aku cuma denger dari suara, makanya mungkin aku nggak aware. Mungkin nextnya dia akan lebih merhatiin dulu, melihat jalanan, kira-kira aman gak ya. Kalau udah aman baru dia mulai jalan kayak gitu. Makanya si diskriminasi ini nih memang masih istilahnya belum bisa dikatakan ya sensorik yang sempurna juga, karena memang istilahnya masih dalam satu bagian aja. Kayak istilahnya merasakan panas, merasakan tinggi, rendah, itu kan masih dalam bentuk apa istilahnya ya, dasar lah. Nah nanti ketika udah bisa disatukan jadi suatu rangkaian, baru dipraksis. Gitu. Intinya kalau mau nggak bingung ya terapi aja di klinik anakku. Nanti kita kasih tahu lagi. Atau mungkin kita berangkat dari contoh yang tadi yang soal anak nyebrang jalan. Misalkan anak berkebutuhan khusus, terus dia udah misalkan yang kita anggapnya gampang adalah ya mungkin dia kayak ngalamin kecelakaan, tabrakan kayak gitu anggaplah. Tapi ternyata anak ini juga nggak belajar dari kesalahannya, kan yang jadi sering kali permasalahan adalah ya anak udah dapet ganjarannya kalau misalkan nggak aware, nggak waspada, terus akhirnya dia ketabrak, terus ternyata ketika di jalan raya terlihat sembrono lagi seperti hal yang sebelumnya, di mana ya peluang dia untuk terjadi kecelakaan jadi lebih besar atau tetap ada kayak gitu. Nah dari situ kan kalau seperti itu bisa nggak jadi contoh kasus bahwa ya jadinya anaknya terlihat jadi tidak belajar dari pengalaman yang sebelumnya, bukan apakah itu bisa dilihat juga bahwa memang ada kemampuan dia membedakan atau mendiskriminasi sesuatu itu buruk atau seperti apa? Kalau misalkan ternyata kan pada akhirnya ya dia kayak jadi mengulang kesalahan yang sama terus dan terus menerus. Jadi sama seperti yang kita bicarakan sebelumnya, jadi memang biarpun ada anak nih yang mungkin udah ada di tahap praksis misalkan, memang nggak melulu dalam secara
komponen-komponen itu semuanya sempurna, memang ada mungkin yang enggak, mungkin dari bagian diskriminasinya ada yang belum selesai nih, yang belum dia pahami. Ya mungkin kalau misalkan kasus tadi mungkin bisa kita anggap bahwa kemampuan visual testing atau visual proprioceptive-nya atau ya gabungan si terapkan visualnya ini belum matang gitu. Makanya ketika dia udah istilahnya ngalamin hal yang nggak diinginkan ya kayak tadi misalkan ya entah hampir ketabrak atau misalkan ya maaf ya bisa ketabrak juga gitu. Nah setelah next dia ngulangin lagi, nah itu mungkin karena ya si diskriminasinya memang di bagian visual proprio atau visual vestibular ini memang dia belum matang. Makanya untuk itu biasanya ketika anak dari praksis itu kan juga aku harus lihat nih kayak anak ini sebenarnya mungkin kayak misalkan udah bisa bikin mainan pun mainannya seperti apa, misalkan kayak mainannya yang dibuat itu berulang kah, monoton, pola, atau misalkan dari apa sih istilahnya ide yang memang dibentuk secara abstrak gitu. Karena ada juga momen-momen yang aku ngeliat kayak gini, ini anak bisa bikin games kompleks banget. Ternyata setelah ditelaah lagi, ternyata games yang dia buat itu memang sebenarnya pola dari apa yang udah sering kita buat. Dia cuma mengulang, dia ingat, terus dia buat lagi. Jadi masih di tahap yang istilahnya belum yang sampai perencanaan yang kompleks gitu Om. Nah jadi ketika dikatakan sama Om tadi buruk atau enggak, ya sebenarnya sih mungkin bukan buruk ya, tapi mungkin memang belum matang aja gitu. Karena memang apa sih istilahnya masalah diskriminasi ini kadang sering terabaikan gitu, kayak bahwa kemampuan sensorik itu sebenarnya saling berkesinambungan secara utuh ya, kayak kenapa sih kita harus memperhatikan jalan gitu ya, karena memang kita nggak cuma butuh kemampuan visual aja untuk tahu bahaya atau enggaknya kan, kita harus tahu juga untuk melihat, juga harus mendengar. Mungkin saat kita melihat apa namanya dirasa aman, tapi saat kita rasa udah aman terus tiba-tiba ada kendaraan yang ngebut, kita mendengar kan kita juga tahu akhirnya oh ada bahaya, apa yang harus dilakukan, yang aku harus mundur gitu. Jadi ya bisa dikatakan seperti itu gitu. Mungkin ya ada salah satu bagian diskriminasinya yang memang dia belum matang. Aku tertarik soal tentang berarti dengan kita bermain itu juga bisa kelihatan kemampuan dia, misalnya diskriminasi, maksudnya nggak perlu dari sebuah adegan atau aksi yang besar kayak menyeberang jalan atau misalkan menulis, membaca, cukup kita bisa melihat dari bagaimana caranya dia bermain, membangun sebuah bangunan atau segala macamnya, kita juga bisa tahu oh memang ini jadi faktor kelemahannya dia seperti itu atau gimana? Iya bisa. Kan sering kayak kita misalkan kita ngasih arahan atau instruksi gitu. Kayak aku mau main di tempat yang tinggi dong misalnya gitu. Itu kan diskriminasi kan, kayak secara visual dia harus melihat tinggi rendah. Oh nyari tempat yang tinggi di mana? Kalau di ruang SI misalkan di atas berakiasi. Oh berarti terus mainnya di atas. Terus misalkan habis itu aku juga maunya main itu kita misalnya ngelewatin tempat yang sempit misalnya, terus aku bikin dia bikin misalkan contoh suatu kayak apa ya bahasa kayak pakai titian misalkan, kayak pakai papan titian terus jalan kita tahu nih sempit. Jadi bentuk apa sih istilahnya dari rancangan ide pun itu pun juga masuk diskriminasi, atau dari pas actionnya pun bisa kelihatan misalkan kayak kita buat rintangannya pakai terowongan, kalau dia tahu itu terowongan secara ya istilahnya tadi ya secara pengamatan visualnya nih itu tempatnya sempit, terus aku harus ngapain nih, badan aku skemanya aku harus nundukin badan, kenapa kalau aku badannya tetap tegak aku nggak bisa masuk, itu kan masih bentuk diskriminasi juga kan. Atau kayak misalkan ya tadi yang aku bilang lagi menulis misalkan kita udah ngasih tahu dia bisa nulis nih, tapi ketika nulis tuh kelihatan kayak misalkan kok ini tulisannya dempet-dempet banget, nggak ada jarak sama sekali, itu kan berarti dari segi diskriminasi visualnya untuk jarak ya antar tulisan atau antar kata itu ternyata dia belum dapat, atau nggak hanya spasi dekat-dekat aja, mungkin terlalu jauh juga, atau bahkan tulisannya nggak lurus, miring kayak gitu, itu pun juga masih bisa masuk ke dalam apa sih istilahnya salah satu kelemahan diskriminasi. Atau pas misalkan kayak kita panggil nama, misalkan kita panggil namanya misalkan aku manggilnya Afi misalkan, tapi yang nengok Om gitu misalkan, dia ngerespon juga, itu kan juga termasuk bentuk dalam apa istilahnya lemahnya kalau diskriminasinya kan. Kan dia tahu nih auditorinya misalkan yang dipanggil itu ada Afi, ada Rio, tapi yang dipanggil Afi, yang nengok kan harusnya Afi bukan Rio. Nah kalau misalkan coba misalkan aku naikin lagi, kita naik ke praksis nih misalkan, aku manggilnya Afi, terus Afinya nggak ada, adanya Om Rio misalkan. Om Rio tahu nih, denger, oh ini panggil Afi, Afinya nggak ada, Om Rio bilang, oh Afinya nggak ada. Jadi gitu Om, apa step lanjutnya gitu, dari cuma sekedar membedakan, dia bisa juga ngasih antisipasinya kayak gitu. Tapi kayak ada tanggapan mau
Benar sih. Mungkin kalau ini kasus yang berikutnya kali ya, kasus yang cukup menarik juga buat orang tua soal membaca, di mana ada anak yang kesulitan misalkan membaca huruf B, P, T, Q, D kayak gitu. Di mana kalau misalkan menurut kalian apakah itu termasuk kesulitan dalam diskriminasi juga? Kalaupun iya, itu gimana cara nanganin? Hmm. Kalau aku sih bilangnya memang masih termasuk karena memang apa sih istilahnya diskriminasi itu kan memang udah di tahap yang benar-benar bisa dibedakan ya kayak tadi suara aja, nama aja itu kan juga termasuk ya. Nah, ketika membedakan huruf itu kan memang apa sih anak itu harus benar-benar tahu kan perbedaan detailnya dari garisnya, dari bentuk lingkarannya, dari lekukannya kan kayak gitu. Nah, ketika terjadi hal-hal yang tadi Om bilang, anak itu nggak bisa ngebedain di huruf P, huruf B misalkan atau huruf D, huruf apa lagi tuh yang biasanya mirip-mirip ya, huruf T sama F misalkan, itu kan masih ada yang garisnya sama gitu ya. Nah itu berarti memang dari segi modulasinya juga dia belum matang. Maksudnya begini, dia belum benar-benar bisa melihat satu objek itu secara utuh karena ketika visualnya masih ngalamin distraksi, terus juga visualnya masih terganggu, mungkin karena adanya ketidaksukaannya dia mungkin dengan perubahan cahaya atau misalkan dari besar kecilnya tulisan. Nah itu kan juga salah satu faktor yang akhirnya dia masih distract banget nih untuk bisa benar-benar ngebedain huruf dan apa istilahnya ya kata lah misalnya. Karena untuk kata diskriminasi itu kan berarti secara nggak langsung kita harus bilang bahwa si apa komponen yang diskriminasi itu udah harus matang kan. Nah kalau misalkan si visualnya ini belum matang, berarti kita harus bilang bahwa dari segi modulasinya inilah yang memang dia ini belum matang. Nah, cara treatmentnya kira-kira seperti apa? Ya berarti kita harus mulai lagi nih, ngenalin lagi. Kita harus bisa ngasih pelan-pelan, ngegradasi lagi nih. Mungkin nggak harus dengan huruf dulu, misalkan dengan bentuk atau misalkan dengan warna yang istilahnya tuh nggak yang harus bener-bener banyak dan apa istilahnya kompleks lah. Setidaknya dengan 1, 2, 3, 4 objek tadi tuh anak itu udah mulai bisa ngebedain sedikit-sedikit kayak ini namanya apa, ini misalkan oh udah bisa nih. Nah sedikit-sedikit bisa tuh kita kenalin misalkan dalam apa sih mungkin itu bisa jadi pemanasan dulu nih misalnya. Terus habis itu kita geser buat belajar misalkan. Kita kenalin satu-satu, tapi jangan langsung banyak. Misalkan dalam satu hari itu kita kenalin 2 sampai 3 huruf dulu sampai dia benar-benar ingat terus kita ulang-ulang, oke. Nah, nanti bertahap misalkan sampai huruf Z misalnya. Nah, nanti baru deh kita coba buat sejajarkan tuh huruf-huruf yang kiranya mirip-mirip. Kita tanya perbedaannya apa. Ya tadi dengan narasi verbal juga. Kalau misalkan dia secara auditorinya udah bagus juga ya. Jadi nanti si anak itu secara nggak langsung tuh akan bisa membedakan bukan karena dia hanya juga memahami dari secara visualnya, tapi dari auditorinya juga yang udah kita sampaikan itu juga dia paham sih kayak gitu kalau yang aku pandang. Karena untuk membedakan itu memang cukup sulit banget. Maksudnya terkadang ada beberapa hal yang mirip juga kan, kayak misalnya ada pesawat A, pesawat B gitu misalkan. Ada mobil bis, mobil biasa. Kan itu kan juga sama kan. Maksudnya pendiskriminasinya tuh harus bener-bener sampai spesifik. Mobil aja tuh ada jenisnya yang berbeda. Nah, huruf juga sama. Makanya mungkin kita akan lebih menjelaskan atau memberikan pemahaman ke si anak-anak yang tadi ya, yang mungkin secara pemahaman kemampuan diskriminasinya itu masih belum matang, ya bertahap dan pelan-pelan. Karena memang penggradasian huruf itu pun istilahnya tuh susah. Masalahnya tuh bukan hanya bisa membedakan, terkadang bahkan arah kanan kirinya pun salah. Misalkan kayak bikin huruf B jadinya D, misalkan gitu. Karena yang dipandang anak itu kan bentuk, oh masih sama nih misalkan. Tapi dari segi diskriminasinya yang dia pahami itu pokoknya ada garis, ada lingkaran, misalkan gitu kan. Nah itu juga nanti kan berpengaruh juga nih dari si keseimbangannya berarti kan untuk dia membedakan sisi ini nih kanan kiri. Nah untuk itu makanya si sensorik modulasinya ini itu harus bener-bener apa sih istilahnya matang lah istilahnya karena memang susah banget jarang maksudnya untuk melihat anak-anak yang udah di tahap menulis misalkan tapi dia masih ada di tahap transisi antara modulasi sama praksi sih karena kalaupun ada ya biasanya banyak banget memang yang tadi Om bilang gitu kejadian-kejadian kesulitan nulisnya mungkin karena tekanan pressure-nya tuntutan usia juga akhirnya dipaksa untuk bisa nulis yang realitanya yang ada malah memperburuk apa sih istilahnya kemampuan anak karena yang sebenarnya diperlukan itu bukan itu dulu gitu pematangan dari si sensorik dasarnya ini gitu.
Jadi memang ini sih apa? Jadi ketika misalnya emang dia di bagian praksisnya itu ketika kita latih tapi dia itu apa oh kayaknya tidak Bisa. lihat kembangannya tidak bisa terus lagi dalam nah kita bisa mundur ke si diskriminasinya si diskriminasi juga masih belum belum oke juga ketika kita sudah kasih perbedaan-perbedaannya kita mundur lagi kasih Modulasi. modulasinya. Oke. Kalau aku share aja sih, maksudnya kan aku punya anak perempuan ya saat ini usianya 4 tahun. Memang aku mencoba untuk apa namanya mencicil-cicil beberapa huruf di mana sesuatu yang mudah-mudah dulu kayak huruf I, aku selalu mengidentikan oh seperti lilin kayak gitu. Coba kamu tiup, coba kita tiup oh jadi huruf L, oh kita nyalain lagi jadi huruf I kayak gitu. Oh, huruf ini aku bikin lengkungan kayak gitu. Coba ini seperti di malam hari kamu ngeliat ke atas ini namanya bulan, tapi itu seperti huruf C kayak gitu. Nah, udah ada momen dimana ketika aku udah mulai nguasain terus aku coba untuk kayak yang dibilang kayak ngebedain memang belum semua huruf tapi kayak aku ngebandingin kayak ini ada huruf A, huruf C. Nah, aku coba ngebedain kayak misalkan kalau A itu seperti mulut orang yang terbuka yang kalau dikasih titik jadi kayak dia mulut terbuka tertawa, kalau C itu tetap kayak bulan sabit dan ternyata memang tetap aja masih agak ada kesulitan dan memang butuh proses yang agak panjang dan aku jadi ingetnya ya memang ya apa namanya ya udah kalau emang ternyata masih kesulitan kira-kira berarti fokusnya bukan di mengulang instruksi yang sama terus anak ini harus bisa bisa nih ngerjain tugas ini bedain ini huruf A huruf C segala macam tapi coba untuk tarik mundur dulu kira-kira mana yang lebih mudah dulu buat anak dikerjakan kayak gitu mana yang dan sebenarnya benar nggak kalau misalkan maksudnya koreksi kalau salah ya kayak aku berusaha untuk membuat anak bisa lebih paham kayak terkadang kita bermain lempar bola di mana aku apa namanya bikin ada huruf C, ada huruf A kayak berusaha untuk mengenalkan permainan huruf itu jadi sesuatu yang menyenangkan supaya anak tuh bisa jadi lebih ingat oh itu kamu lempar ke huruf C yang ada bulan sabitnya kayak gitu. Nah aku coba penekanannya di situ dibanding kayak kita berdua duduk bersebelahan terus ini huruf C kayak gitu. Jadi uh, aku pingin anak punya pengalaman yang lebih ketika belajar membaca atau membedakan huruf itu dari sesuatu yang kegiatannya sesuatu yang anak suka. Kan anakku suka bergerak, makanya dia suka balet, suka yang ya joget-joget segala macamnya. Jadi kayak aku coba cari aktivitas yang dia suka dengan kegiatan yang bergerak yaitu bermain lempar bola, tapi targetnya itu target pelajaran mengenal satu persatu huruf kayak gitu. Menurut kalian itu sesuatu yang pas atau sebenarnya ada sudut pandang lain yang perlu diperhatikan atau seperti apa? Jadi ini ya, kalian nanya gratis. Aduh. Kalau aku ngelihatnya atau aku mandangnya sih sebenarnya nggak ada yang salah ya karena memang kalau kita ngomongin modulasi kan memang mainnya ya sebenarnya sih lebih terfokus ke satu arah sensorik tapi bisa dikombinasikan juga gitu. Tapi mainnya mungkin memang yang nggak lebih kompleks. Tapi aku dengar om main lempar sebenarnya bagus juga karena memang gini kaitannya visual ya kalau kita secara modulasinya itu kan punya keterkaitannya sama keseimbangan karena keseimbangan itu kan yang mengatur gerakan kepala istilahnya mengatur segala komponen nih dasarnya yang ada di kepala nih kayak mata, hidung, terus juga penciuman ya, terus ada ya rasa, lidah mungkin kan gitu. Nah, ketika kita memfokuskannya ke visual aja tuh memang nggak akan bagus gitu. Misalnya kayak tadi Om yang bilang, mungkin kalau aku cuma bikin dengan variasi, misalkan tadi usah lempar bola, misalnya dengan ngeganti, misalkan gambar-gambarnya hurufnya dibikin sama yang Om bilang, digambar-gambarin nih, biar lebih menarik, mungkin tuh nggak akan sebagus yang tadi Om bilang lempar. Karena kan lempar itu kan memberikan keterlibatan si keseimbangan juga kan untuk dia attach ke depan melihat dengan fokus gitu. Itu juga salah satu cara yang bisa juga. Tapi memang ketika eh, biasanya aku akan bilang gini kalau ada anak yang secara visualnya belum oke, mungkin terhadap perubahan cahaya misalkan atau bahkan perbedaan bentuk itu biasanya memang ada istilahnya ada permasalahan di area keseimbangannya gitu. Karena biasanya keseimbangan itu kan kesannya sepele ya kayak orang tua mandangnya mungkin cuma anak bisa jalan seimbang atau mungkin anak nggak takut main di tempat ketinggian padahal nyatanya nggak apa sih istilahnya nggak semudah itu gitu untuk kita judge untuk oh ini udah seimbang badannya enggak seimbang itu tuh dalam arti
anak ini tuh bisa ngikutin eye tracking orang juga, itu balance sebenarnya. Kayak misalkan nih, kan banyak juga kan kayak gini nggak sih Om? Yang aku sering denger ya, kayak orang bilang kayak aku nih introvert misalkan karena aku nggak bisa nih di tempat ramai. Kenapa? Kalau tempat ramai itu aku mual, aku muntah. Nah itu kan juga salah satu bentuk keseimbangan badan yang mungkin kurang matang. Kenapa? Karena dia nggak bisa nih memfokuskan si visualnya itu ngeliat sebanyak itu orang gitu. Istilahnya stimulasi terlalu banyak ke dia sampai dia nggak bisa lagi tampung. Akhirnya dia muntah, dia jadi gak nyaman kan seperti itu. Nah makanya si vestibular ini tuh bener-bener sangat apa istilahnya berpengaruh banget nih untuk istilahnya tadi tuh untuk ke visual, untuk ke pendengaran, terutama pendengaran ya karena memang otaknya sama-sama di dalam telinga juga. Makanya concernnya adalah ketika kepalanya mungkin udah bisa at least tegak aja atau bisa nengok mungkin ke gerakan-gerakan yang lebih banyak misalkan kanan kiri atas bawah dalam aktivitas tertentu gitu kayak ambil ini dong udah mulai enak udah smooth gitu dan tanpa banyak misalkan ada kompensasi dari bahu atau dari badannya. Nah itu harusnya sih secara sedikit-sedikit ya secara visual atau kemampuan yang tadi ada di kepala ini itu bisa lebih oke. Karena ya gimana kita mau anak ini lebih gampang mengingat gitu. Kalau misalkan untuk dia ngelihat kayak gini aja itu lehernya udah pegel duluan, udah nggak enak. Karena ya si sensori keseimbangannya ini belum matang gitu Om. Makanya kalau aku selalu bilang gitu ke orang tuh, apa keterkaitannya? Misalkan keseimbangan dengan visual antara keseimbangan dengan auditori. Ya karena memang secara harfiahnya atau secara teorinya ya si keseimbangan itu yang mengakari si kemampuan yang ada di kepala gitu. Kontrol kepala tuh semuanya ada di vestibular. Kalau misalnya kayak proprioseptif ya fungsinya untuk segala macam fungsi tubuh kayak tulang, otot. Ya rahang juga butuh sih. Rahang gigi itu kan juga punya otot ya, leher gitu. Tapi enggak yang fungsi kompleks yang ada di kepala gitu. Nah, jadi apa sih ketika Om bilang apa ya yang terpenting sih menurut aku adalah coba buat lebih apa sih istilahnya sedikit-sedikit perhatiin ada nggak sih misalnya kira-kira dari segi si anakku ini misalkan dari si vestibular ini ada nggak sih yang kiranya masih perlu distimulasi lagi entah apa gitu ya kita kan nggak hanya tentang anak itu bisa jalan sempurna ya mungkin dia masih takut kalau misalkan kayak main yang terlalu kencang atau misalkan kayak oh masih takut nih kalau misalkan kayak main yang terlalu tinggi atau oh kalau naik mobil juga masih mabok nih misalkan itu kan berarti memang masih ada nih istilahnya problem-problem dari di modulasinya ini yang memang belum matang. Nah, yang tadi aku bilang ketika anak itu udah nyaman belajar, si balance-nya oke, matanya udah bisa ngelihat secara utuh karena kepalanya juga udah nyaman, maka memorinya juga cepat buat mengingat. Kalau dari aku ini sih patokannya waktu itu lebih ke arah kognitif, di mana psikologi kognitif itu kan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengingat sebuah kejadian itu, maka buatlah sebuah kejadian itu sesuatu yang sangat bermemori banget, momentumnya tuh terlalu ya menyenangkan banget, yang mengesalkan banget, ya mungkin kayak kita makanya kalau misalkan kita mengingat masa lalu atau masa kecil akan lebih mudah untuk mengingat kembali sesuatu yang sangat menyenangkan atau sesuatu yang sangat memuakkan, sesuatu yang sangat menyedihkan dibanding sesuatu yang biasa-biasa aja. Makanya mungkin akan lebih mudah kayak kita ditanya, waktu itu pas SD kamu punya pengalaman seperti apa? Akan lebih mudah untuk menceritakan hal-hal yang ya itu yang sangat menyenangkan dibanding sesuatu yang sifatnya kayak waktu belajar sama ini, waktu bu guru materinya ini, terus waktu itu pelajarannya aku bisa benar gini, ya kayak itu sesuatu yang netral yang pada akhirnya susah untuk diingat kembali. Makanya tapi menurutku menarik juga kalau misalkan soal aku berusaha untuk memahaminya memang kesannya kayak sesuatu yang berbeda kayak bisa nge-tracking atau melihat tinggi rendah itu dengan kaitannya dengan huruf. Tapi kalau misalkan aku pikir-pikir bisa jadi itu sesuatu yang sebenarnya berkesinambungan kayak misalkan membedakan huruf P. Maksudnya kan berarti kan kita ngelihat kalau misalkan P-nya itu sangat besar, oh berarti aku harusnya ngelihat bahwa ada lengkungan ke kanan itu berarti huruf P kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia kesulitan untuk ya jadi penting ada lengkungan aja deh, tapi dia nggak berusaha untuk melihat bahwa ada lengkungan ke arah huruf P-nya di sebelah apa lengkungan di sebelah kanan berarti itu huruf P. Tapi kalau misalkan lengkungannya ke sebelah kiri kan otomatis dia memang harus terbiasa ini ya. Aku nangkepnya berarti ya dia harus bisa detail melihat simbol yang kecil itu ini bedanya P dan Q itu adalah berkesinambungan dengan bagaimana dia melihat sesuatu itu bisa kayak ngelihat satu persatu ini kayak mungkin apa titik-titik kalau ada
titik-titiknya itu berarti dia garisnya ini titik-titik ini melengkung ke kiri, oh berarti move key kayak gitu. Jadi seperti itu kah atau gimana? Iya, jadi keterkaitannya memang nggak hanya tentang dia melihat, tapi kan berarti dia harus bisa nge-tracking kan. Tadi yang garis yang mau bilang, ya yang tadi ketika anak yang misalkan kemampuan eye trackingnya masih buruk, misalkan untuk melihat kayak pergerakan garis itu kan dia harus benar-benar lihat ya kayak ada garis lurus, garis menyamping atau garis mendatar misalkan, tapi dia juga masih belum bisa gitu ngikutin untuk nge-tracking gitu ya. Itu pasti akan susah. Makanya tadi aku bilang permainan-permainan tadi Om bilang tuh sebenarnya bisa kan, sebenarnya bagus juga misalkan kayak main lempar tangkap bola untuk dapetin ya eye tracking ya, misalkan untuk dia ngelihat bolanya bergerak kemana, mungkin untuk ya untuk pemanasan lah, mungkin untuk pemanasan juga bisa tuh. Atau kita taruh permainan modulasi ini tuh di stretching. Jadi kalau di okupasi terapi itu kita ada 4 Om. Jadi ada yang namanya adjunctive, enabling, purposeful cuma 3 deh kayaknya deh. Ya adjunctive, enabling sama purposeful salah aku. Nah, itu tuh jadi kayak istilahnya pemanasan, terus enabling itu tuh kayak transisi dari pemanasan ke aktivitasnya kayak tadi Om misalkan main lempar bola dulu, terus misalkan baru nambahin huruf-huruf, lempar ke huruf, baru setelah dia udah kelihatan panas, udah mulai attach sama huruf-huruf itu, baru kita belajar. Jadi kayak gitu. Nah, itu bisa tuh ditaruh misalkan Om buat pemanasan dulu sebelum kita belajar. Jadi anak itu udah nangkep memorinya secara singkat, jadi pas dikenalin secara utuh, anak itu udah nangkep apa yang tadi kita pelajari gitu. Itu bisa juga. Menarik. Dari kalian ada ya kasus yang mau dibahas? Sudah sangat Udah cukup. cukup. Iya, cukup. Jadi matiin lampunya. Oke. Oh, udah. Gimana? Penutup lah. Apa ya? Ya paling itu tadi sih kalau apa emang itu pentingnya sih kita untuk apa ya nggak asal bikin anak yang nurut ya. Jadi karena ketika misalkan kita fokus untuk biar anak yang nurut, jadi kita jumping kan. Atau mungkin dia masih di fase modulasi tapi jumping jadi ke praksis misalnya, dan akhirnya dia nggak ngerti makna-maknanya apa, akhirnya problem di diskriminasi misalnya kayak gitu. Fokusnya cuma di hasil akhir tapi proses fondasinya nggak terjaga. Iya, betul, lemah gitu fondasinya gitu. Jadi memang misalnya jadi memang kalau di sensor integrasi ini dia tidak hitam putih gitu. Jadi dia persen lah gitu. Jadi misalnya ketika modulasinya itu jelek misalkan, sehingga dia untuk mempelajari di suatu diskriminasi, contoh mungkin bisa menangkapnya itu mungkin 40% atau 50%. Tapi kalau modulasi bagus misalnya, dia bisa memahami si diskriminasi jadi lebih mudah, jadi 90% atau misalnya kayak gitu. Jadi diskriminasi oke, nanti mungkin di praksisnya dia bisa lebih menghadapi tantangan-tantangan praksisnya mungkin 10% atau 40% gitu. Jadi memang tidak hitam putih lah, tidak iya atau tidak, tapi itu persenan tadi. Itu udah mantap. Tapi Lutfi ada kata menutup. Ya kalau aku sih paling cuma ya jangan apa sih istilahnya, jangan kaget kalau kayak anak udah ngelewatin fase eksplorasi terus tiba-tiba muncul lagi, terutama anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena sering banget ada anak-anak yang main sama aku misalkan di awal tuh udah eksplor nih, misalkan mulut yang tadi Om Bio bilang nih, mulut udah nih udah di fase itu, terus tiba-tiba muncul lagi yang tadi aku bilang, mungkin bisa jadi beda nih yang dia cari, mungkin dulu pertama kali memang dia masih tahap modulasi, jadi dia kepo sama ya udah sensasinya aja gitu, kayak rasanya apa nih kalau benda di mulut. Nah mungkin ketika udah fase modulasinya selesai, terus dia berjalan, dia menemukan ternyata mulut ini punya banyak sensasi, ada ya tadi ada lembut, ada keras, ada mungkin crispy, ada apa sih istilahnya, ada panas, ada dingin. Nah jadi dia mulai kembali lagi tuh memunculkan eksplorasi-eksplorasi yang terkesannya kayak kok mundur ya, kok balik lagi kayak dulu. Kadang aku bilang bisa jadi juga dia bukannya mundur, tapi dia memang udah di tahap yang pengen kenal yang lebih kompleks. Kesannya memang kayak ini anak kecil lagi ya, apa masukin jempol ke tangan. Mungkin dia masih nyari di tahap yang bener-bener apa aja sih tekstur-tekstur yang kiranya aman sama yang nggak aman gitu. Jadi penting yang tadi Om Rio bilang untuk ngasih fondasinya ya seperti itu. Kalau kita tahu kan mungkin ternyata taktil itu nggak berhenti cuma sampai ngerasain, ternyata ngebedain juga ada. Jadi wajar kalau misalkan terjadi muncul lagi nih kesan eksplorasinya, karena yang tadi aku bilang mungkin targeting yang dari si anak ini tuh udah berbeda. Jadi pentingnya untuk mengenal si
tahapan sensorik ini adalah supaya kita nggak menjudge kemampuan anak itu A, B, C, tapi bisa menelaah lagi. Mungkin seperti ini loh gitu. Dari sebelumnya dia pengen nyoba exploring lebih banyak lagi. Menarik sih, karena keterbatasan waktu. Cuman ya aku tertarik sih, maksudnya kan jadi nambah-nambah ilmu juga kayak lebih ke arah mengulik, oh ternyata sekompleks itu, tapi jadi sesuatu yang penting menurutku, sesuatu yang karena akan kepake juga ya minimal ke anak sendiri, tapi juga bisa ke terapi. Jadi kan aku juga bisa jadi lebih memahami juga kondisi anak, dan menurutku itu juga mungkin bisa buat teman-teman atau buat para orang tua juga. Memang ya mungkin kalau saat ketika kita berusaha untuk memegang anak terus ternyata kita masih kesulitan, mungkin ada sudut pandang lain yang perlu lebih butuh untuk dilihat, dan mungkin ya balik lagi kata aku tadi, ya butuh bantuan dari para profesional, ya dokter, psikolog, ataupun juga terapis kayak gitu. Oke, kalau buat teman-teman juga, ya mungkin spesial juga kalau buat subscriber atau viewers Tumblr, boleh ketik di komen kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan dibantu jawab sama Hafiz sama Lutfi. Kan masalah itu. Iya. Ya, adminnya ini kan, adminnya bergaul gitu. Kita bahas Siap. komen. Oke, sampai jumpa guys. See you. Bye.